Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi mengenai rekrutmen guru menjadi ASN P3K, termasuk info juknis dan info terbaru dari Pan RB atau dari Bapak Anas, rekan-rekan ya. Jadi ada kabar baik dari Mempan RB yang baru saja dilantik, dan ada juga informasi mengenai juknis yang terbaru dari Prof Nunu. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut ke info intinya. Oke, yang pertama, admin di sini pertama-tama akan membagikan informasi. Ada pertanyaan dari rekan kita ini 5 jam yang lalu mengenai pengangkatan P3K guru, yang mana pada intinya pertanyaan beliau itu bahwa beliau itu ada di sekolah swasta jenjang SMP, di mana beliau itu sudah berusia di atas 45 tahun dan sudah memiliki sertifikat. Nah, rekan-rekan ya, dia sudah memiliki sertifikat. Dan di sini dikatakan pertanyaannya ya, dikatakan bahwa apakah afirmasi yang diberikan pada tahun 2021 masih berlaku untuk pelamar ya, tahun 2022. Intinya seperti itu. Apakah sertifikat masih berlaku untuk tahun 2022? Nah, memang ada beberapa afirmasi atau tambahan nilai yang telah dihilangkan dalam Permenpan RB nomor 20, rekan-rekan ya. Jadi ada beberapa afirmasi, termasuk afirmasi untuk usia. Nah, afirmasi untuk usia, afirmasi untuk yang THK2 itu sudah dihilangkan. Jadi di sini ada 2 afirmasi yang disediakan di Permenpan RB yang baru. Nah, afirmasi yang ada itu adalah afirmasi untuk pemilik serdik atau sertifikat pendidik yang pastinya serdiknya linear dengan jabatan yang dilamar. Nah, ini juga harus dipahami oleh Ibu Wartini. Jadi kalau misalnya serdiknya matematika atau bahasa Inggris, ya harus milih jabatan bahasa Inggris juga di P3K. Baru bisa menggunakan 100% serdiknya dan mendapatkan nilai kompetensi teknis 100%. Itu yang pertama yang harus dipahami. Jadi nilai afirmasi dari serdik tetap berlaku, baik negeri maupun swasta. Dan yang kedua adalah untuk yang penyandang disabilitas. Nah, dia tetap mendapatkan tambahan 10% dari nilai tertinggi kompetensi teknis. Jadi kalau misalnya rekan-rekan itu misalnya memiliki serdik terus masuk dalam kategori penyandang disabilitas, tetap dihitungnya 100%, bukan berarti dihitung 110%. Seperti itu rekan-rekan ya. Ya, yang sudah ikut tes di tahun 2021 pastinya sudah paham mengenai hal ini. Jadi ini sekedar pembuka, dan di sini juga dikatakan bahwa penambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperhitungkan sebagai nilai awal masing-masing seleksi kompetensi dan termasuk sebagai komponen penentu terpenuhi atau tidaknya nilai ambang batas. Jadi ini menentukan juga rekan-rekan ya, menentukan juga. Tapi kita tunggu juknisnya, apakah nilai kompetensi teknis itu masih 500 atau seperti apa rekan-rekan ya. Oke, jadi ini sekedar pembuka buat rekan-rekan kita yang baru akan ikut dalam seleksi P3K di tahun 2022 ini. Nah, mengenai juknis, nah di sini ada informasi terbaru rekan-rekan ya. Di sini ada info dari BGP Nusa Tenggara Timur. Nah, di mana di sini dikatakan bahwa selamat dan sukses ini untuk Prof. Dr. Haja Nunu Suryani, karena beliau itu selaku PLT, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, di mana jabatan ini sebelumnya diduduki ya, atau dijabat oleh Pak Iwan. Namun sekarang sudah diberikan kepada Prof Nunu, meskipun di sini masih PLT ya. Nah, ada pertanyaan. Assalamualaikum Bunda, salam sehat selalu. Selamat dan sukses Bunda atas jabatan yang baru. Semoga Bunda selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Mohon info Bunda, apakah juknis akan terbit minggu ini atau minggu depan? Nah, minggu ini atau minggu depan rekan-rekannya. Nah, kita lihat ini sepertinya tadi pagi jam 10 rekan-rekan ya. Nah, di sini dijawab oleh Prof Nunu, terima kasih. Semoga segera terbit. Nah, semoga segera terbit. Kalau minggu ini belum. Nah, kalau minggu ini kan minggu pertama rekan-rekan ya. Jadi ceritanya kan ini minggu pertama. Jadi kita tunggu, semoga saja di minggu berikutnya sudah bisa terbit rekan-rekan ya. Nah, ini informasi dari Prof Nunu, dan kita langsung saja ke Pan RB.
Sebagaimana dikutip dari media gpnn.com, Menpan RB Aswar Anas prioritaskan penyelesaian honorer K2, perubahan sistem kerja PNS dan P3K. Kebetulan informasinya di sini 9 September 2022 rekan-rekan ya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Bapak Abdullah Aswar Anas, dihadapkan pada sejumlah pekerjaan rumah. Tercatat, ada 10 isu strategis dan aktual bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi yang harus diselesaikan Menteri Anas. 10 isu tersebut disampaikan Sekretaris Kemenpan RB Rini Widiantini saat rapat bersama Menpan RB baru. Jadi mereka juga sudah rapat rekan-rekan ya. Adapun 10 isu tersebut adalah isu pelaksanaan reformasi birokrasi, penyederhanaan birokrasi, flexible working arrangement FWA. Rini menjelaskan selama pandemi COVID-19 telah dilakukan flexible working arrangement, yang mana isunya bukan hanya sekedar work from home dan work from office, tetapi bagaimana memberikan work-life balance bagi ASN, baik PNS maupun P3K. Selanjutnya, jadi bukan sekedar kerja di rumah dan di kantor, tetapi di sini ada isu terkait digitalisasi. Nah, itu rekan-rekan ya. Sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, ini yang keempat. Isu yang keempat adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Saat ini Kemenpan RB telah memiliki arsitektur SPBE dan tengah mendorong digitalisasi government. Berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik, termasuk di dalamnya inovasi digitalisasi pelayanan publik dan pembangunan mal pelayanan publik atau MPP. Yang keenam, isu formasi ASN baik TPNS maupun P3K untuk Papua dan Papua Barat yang ada di Kedeputian Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur. Jadi ini juga dibahas mengenai CPNS dan P3K khusus untuk Papua dan Papua Barat. Terus peta penanganan tenaga non-ASN K2 dan K1. Nah, ini juga banyak sekali rekan-rekan kita yang dari K2 belum terselesaikan. Terus di sini disinggung juga masalah kesejahteraan ASN dan penghapusan jenis kepegawaian selain PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, ini ada penghapusan jenis kepegawaiannya selain PNS dan P3K. Oke. Dan di sini dikatakan bahwa hari ini mengatakan hal ini sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. 10. Nah, ini yang ke-10, rencana pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara atau IKN. Merespon hal tersebut, Menteri Anas menjelaskan bahwa prioritas penting harus segera diselesaikan. Sinergi dan kolaborasi internal maupun eksternal perlu diperkuat, rekan-rekan ya. Jadi ada 10 isu yang yang menjadi catatan atau yang akan diselesaikan dan sudah dirapatkan oleh Menpan RB yang baru dengan pegawai lainnya. Nah, kita lihat di sini mengenai juga penanganan tenaga honorer K2 dan K1. Nah, selain daripada itu, masih dalam media yang sama, ini dijelaskan juga atau diinformasikan juga di mana Bapak Aswar Anas bersama APSI, Afeksi, dan Afkasi cari formula tenaga non-ASN. Ini juga baru rekan-rekan ya, 9 September. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, Bapak Abdullah Aswar Anas berupaya menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN. Anas mengatakan dirinya telah bertemu dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia atau AFKASI membahas hal tersebut. Jadi sudah bertemu dengan Bupati. Dia juga siap berdialog dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia. Jadi siap juga bertemu dengan Gubernur dan Asosiasi Pemerintah Kota atau Wali Kota. Nah, ini sudah menjadi hal yang baik ya, yang mana dilakukan oleh Bapak Abdullah Aswar Anas ini yang gerak cepat untuk menangani tenaga non-ASN. Kemenpan RB sudah berdialog dengan Afkasi dan akan berdialog dengan Afeksi serta APSI. Kami juga siap mengurai ini, membahas formula-formula terkait tenaga non-ASN ini, ujar Anas Jumat 9 September. Rekan-rekan ya.
Anas mengatakan terkait tenaga non-ASN memang menjadi masalah yang kompleks dan harus diurai satu persatu agar bisa diselesaikan secara bijak. Prinsipnya, kami terus berupaya menjaga keseimbangan antara efektivitas pelayanan ASN kepada masyarakat dengan kebutuhan organisasi, serta antara keinginan untuk membuka lapangan kerja dengan anggaran sumber daya manusia yang wajar pada setiap instansi pemerintah. Jadi pada setiap instansi pemerintah. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa harus diurai satu persatu, rekan-rekan ya. Nah, selanjutnya, menurut Anas, Kemenpan RB sudah menyiapkan solusi untuk tenaga non-ASN, guru. Nah, ini ya disebut non-ASN guru dan tenaga kesehatan, yang merupakan pelayanan dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Untuk tenaga fungsional, teknis, serta tenaga administrasi lainnya, jadi ini untuk teknis dan tenaga administrasi lainnya, dalam hal ini termasuk tendik, masih perlu dibahas lebih lanjut. Kami segera urai. Nah ini ya, jadi rekan-rekan yang masuk dalam jabatan fungsional teknis serta tenaga administrasi, di sini dikatakan bahwa kami segera urai bersama dan cari formula terbaiknya bersama stakeholder atau pemangku kebijakan. Kata Menteri Kelahiran Banyuwangi 6 Agustus 1973 itu. Jadi ini merupakan hal baik atau sepak terjang yang baik yang dilakukan oleh Menpan RB yang baru. Jadi mari kita menunggu bersama-sama rekan-rekan ya. Semoga secepatnya ada hal yang menggembirakan, termasuk terbitnya Juknis di tahun 2022 ini untuk seleksi P3K atau tenaga non-ASN ini. Mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.